Guys, perang dingin antara Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin itu masih terus berlanjut sampai sekarang loh. Sampai-sampai nih, Dewan Syuro PKB mau panggil Menak untuk mendisiplinkannya. Katanya Menak itu bakal dikasih sanksi atas pernyataannya terkait Pilpres 2024. Soalnya Menak tuh juga masih menjadi kader PKB sampai sekarang sebagai Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP PKB periode 2019 sampai 2024. Nah, kalian tahu gak sih kenapa masalahnya sampai jadi begini? Ini cerita gue dari lapangan tentang Menak dan Caimin. Berawal dari pernyataan Menak terkait Pilpres 2024 yang dinilai serius oleh banyak pihak. Dalam pidatonya di suatu acara, Menak sempat meminta masyarakat tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik seperti di Pilgub 2017. Nah, yang seperti kita ketahui, waktu Pilgub DKI Jakarta 2017 itu ada 3 paslon Cagup dan Cawagup. Yang pertama ada Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Nah, yang kedua ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Silviana Murni. Dan terakhir nih, ada pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pernyataan Menak itu bagi sejumlah politisi PKB dan Caimin dirasa menyinggung bakal capres Anies Baswedan. Mendengar hal itu, Caimin sebagai bakal cawapresnya Anies menyebut omongan Menak itu sebagai buzzer. Gus, Menak menyinggung jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu gitu DKI lalu. Omongan buzzer. Sampai-sampai nih, Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawait angkat bicara. Dia meminta Menak untuk hati-hati dalam perkataannya karena ia seorang pejabat publik dan digaji oleh negara yang seharusnya menciptakan keharmonisan bukan memperkeruh suasana jelang Pilpres 2024. Dia juga meminta Dewan Syuro PKB untuk mendisiplinkan Menak atas pernyataannya itu. Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa? Karena ini pejabat publik. Dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham. Rakyat nggak mungkin akan milih pemimpin yang mukanya jelek, anaknya jelek, ngomongnya jelek. Itu nggak mungkin. Ini untuk apa mengeluarkan begitu? Buang-buang statement menurut saya, buang-buang omongan yang nggak perlu. Ini kan omongan pinggir jalan, omongan buzzer, omongan provokator yang seperti itu. Nah, Gus, ini apakah udah beberapa kali tadi Gus Jazil mention kan, ini apakah bakal PKB mungkin akan eval bahasanya gitu sama Menak langsung itu gimana Gus? Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Jadi, dan publik tentu juga akan memberikan penilaian juga. Menurut saya itu yang lebih penting. Tapi sebelum gue lanjutin ceritanya nih, jangan lupa dong klik tombol subscribe akun YouTube Cerita dari Lapangan biar kalian tuh update dengerin cerita gue dan teman-teman gue para jurnalis dari lapangan. Setelah kabar itu beredar, kebetulan banget nih gue diminta liputan ke acara peluncuran logo Hari Santri 2023. Di sana tuh ada Menak yang bakal memberikan sambutannya. Ini yang menarik. Di tengah-tengah sambutannya Menak, dia sempat menyinggung omongan Caimin yang menyebut dirinya itu buzzer. Tapi kalau misalnya gue lihat ya dari pembawaannya Menak, dari gaya bicara Menak, dia tuh kayak santai banget, kayak tidak mempermasalahkan dirinya disebut buzzer. Karena menurutnya setiap orang itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing terhadap seseorang atau yang lainnya. Namun, Menak juga menegaskan kalau dirinya nih tetap memegang prinsip ajarannya untuk tidak menggunakan agama demi kepentingan politik. Jadi saya harus menjaga agama ini
ya, tidak diperalat oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat politik atau duniawi lah gitu, biar nggak hanya politik aja. Saya berkepentingan untuk menjaga agama ini dalam kemurnian ajarannya. Nah, jadi kalau ada, karena saya memiliki kepentingan ini, kalau orang mengatakan saya ini buzzer, mengatakan saya ini apa, ya sebangsa buzzer itulah ya biarin aja, enggak apa-apa. Ini soal beda pendapat itu ya sah-sah saja kok. Orang mau ngatain saya buzzer juga enggak apa-apa. Tapi saya sekali lagi berpegang pada prinsip bahwa saya ingin menjaga agama ini dari dalam kemurnian ajarannya. Saya tidak ingin agama diperalat untuk kepentingan politik. Saya tidak menyebut seseorang atau satu kelompok tertentu. Tidak menyebut ini berlaku umum secara umum, berlaku keseluruhan. Jadi kalau kemudian ada yang tersinggung, ada yang merasa kesentil gitu, ya mohon maaf. Mohon maaf, mungkin Anda lelah atau pikniknya kurang gitu, saya enggak tahu. Gak cuma sampai situ, seperti biasa gue sama teman-teman gue tunggulah di pintu keluar karena acaranya itu baru selesai dan kita mau nungguin Menak nih buat doorstop. Pas doorstop, Menak tuh membebaskan kita untuk bertanya apa saja, even tuh soal surat pemanggilan PKB atas dirinya. Ternyata kata Menak, dirinya itu gak terima, gak dapet surat apapun dari PKB terkait pemanggilan. Nah, pas ditanya Menak mau ketemu Caimin atau enggak, jawaban Menak itu cukup mengkagetkan kalau misalnya dirinya itu nggak mau ketemu Caimin kecuali ada pemanggilan atau dipanggil. Dibilang buzzer sama Caimin, responnya gimana Gus? Gak apa-apa, boleh bilang saya buzzer, boleh bilang, ya terserah yang mau nyebut apa gitu. Artinya pernyataannya orang itu berhak memberikan apresiasi, menilai atas diri kita. Kita ini kan buku kosong yang bisa dicoret-coret apa saja gitu. Jadi terserah aja orang beranggapan apa. Tapi secara prinsip saya tidak akan bergeser dari keyakinan saya. Tidak akan dicabut juga pernyataan atas bagaimana ya? Gus, sudah ada surat panggilan belum sih Gus dari PKB? Katanya akan ditindak oleh PKB. Ada sampai sekarang nggak ada panggilan. Ada rencana mau ketemu dengan Caimin nggak Gus? Lu kalau nggak dipanggil ya nggak ada. Ada komunikasi dengan internal partai? Teman-teman saya di PKB banyak dan saya komunikasi dengan teman-teman gitu kan, karena saya masih pengurus PKB meskipun nggak aktif ya, karena nggak pernah diundang rapat. Saya masih komunikasi dengan teman-teman, WA, telepon, masih banyak teman-teman saya. Menurut kalian gimana nih guys soal balas-balasan guyonan antara Menak dan Caimin? Coba komen di bawah ya. Ya gue berharap sih jelang pemilu 2024 ini semuanya tuh baik-baik aja, adem ayem, gak ada drama, supaya nantinya pemilu 2024 tuh bisa berjalan dengan lancar. Oke, sekian guys cerita gue hari ini dari lapangan. Ikutin cerita gue dari lapangan berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube dari cerita dari lapangan. Bye-bye!